Ikuti ajang Target Day Seri 1 di Tanah Bumbu, tim Panahan Balangan raih 5 medali emas. Diskuperin Kabupaten Balangan sosialisasikan BPUM sekaligus lakukan pendataan UMKM. Porang asal Balangan jadi pionir dari Kalsel untuk diekspor ke Jepang. Lindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya, BPOM di HSU lakukan pengawasan kepada pedagang di Kabupaten Balangan. Bahas statistik dan persandian Diskominfo Kabupaten Balangan, ikuti Rakortek Renbang. Penerimaan Bintara Polri 2021 Kabupaten Balangan dapatkan kuota 38 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Ermina Suryanti, berikut batarbangan selengkapnya. Tim Panahan Kabupaten Balangan berhasil membawa pulang 5 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu pada ajang Target Day Seri 1 di Pagatan Tanah Bumbu, Kamis sampai Minggu, tanggal 8 hingga 11 April 2021. Tim Panahan Kabupaten Balangan berhasil membawa pulang 5 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu pada ajang Target Day Seri 1 di Pagatan Tanah Bumbu, Kamis hingga Minggu 8 hingga 11 April 2021. Tim yang berada di bawah binaan Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani pengurus cabang Kabupaten Balangan ini menurunkan 11 atlet dan mengikuti 7 nomor pertandingan. Ketua Tim Panahan Balangan, Wahyudi, mengungkapkan tidak semua atlet yang diturunkan dalam kesempatan ini karena sebagian atlet berhalangan dan ada juga yang belum siap tanding, sehingga yang diikutkan cuma yang siap tanding secara fisik dan mental. Wahyudi berharap semoga pada event selanjutnya nanti bisa menurunkan full tim untuk persiapan dan pemanasan menuju Porprov yang akan datang. Sementara itu, Veptika Reisne, salah satu atlet yang meraih 2 medali emas dan 1 perunggu di nomor kompon bow, menuturkan hasil maksimal yang ia raih kali ini tidak terlepas dari persiapan yang sudah dilakukan dari jauh hari. Meskipun tidak bisa latihan secara maksimal karena terkendala harus kerja, kata dia, tapi setiap harinya dia selalu menyempatkan diri untuk latihan. Veptika berjanji ke depan akan terus meningkatkan porsi latihan supaya hasil yang diraih benar-benar maksimal. Lebih lanjut, Veptika mengatakan seluruh medali yang mereka raih dalam event ini didedikasikan sebagai kado ulang tahun Kabupaten Balangan yang baru saja menginjak usia 18 tahun pada 8 April 2021 tadi. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan sosialisasikan bantuan pemerintah bagi usaha mikro dan pendataan UMKM tahun 2021 bertempat di Aula Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Senin 12 April 2021. Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan sosialisasikan bantuan pemerintah bagi usaha mikro atau BPOM dan pendataan usaha mikro kecil menengah atau UMKM tahun 2021 bertempat di Aula Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Senin 12 April 2021. Adapun yang menjadi sasaran sosialisasi adalah perwakilan setiap desa dan kelurahan di 8 kecamatan di Kabupaten Balangan. Kepala Bidang Koperasi UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan, Ahmad Hairani, mengatakan BPOM ini disosialisasikan tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021. Namun besaran angka yang diberikan kepada UMKM berubah, yang semula ada 2,4 juta, sekarang 1,2. Dan lanjutan ini dapat disampaikan kepada UMKM yang baru yang belum terdaftar. Hairani mengajak agar UMKM yang baru atau yang belum terdaftar untuk mendaftarkan UMKM-nya baik di kelurahan atau desa untuk didata.
Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kerumunan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, Kepala Seksi Kemitraan dan Permodalan Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan, Rinawati menyampaikan pendataan UMKM ini dapat dilakukan sampai tanggal 31 April 2021. Hari ini langsung pembukaan pendaftaran langsung dibuka untuk di desa dan kelurahan setempat. Kenapa langsung ke kelurahan dan desa setempat? Pertama itu karena kita untuk menghindari kerumunan karena kita masih berada di masa pandemi. Salah satu pendaftaran dilaksanakan di desa atau kelurahan untuk menghindari kerumunan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, surat keterangan UMKM juga dikeluarkan oleh desa atau kelurahan, sehingga lebih efektif jika dilaksanakan di desa atau kelurahan setempat. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk pertama kalinya di Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan melakukan ekspor umbi maya atau porang ke negeri Sakura Jepang. Pelepasan dilakukan di kantor Balai Karantina Pertanian Kalsel di Banjarmasin, Senin 12 April 2021. Untuk pertama kalinya di Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan melakukan ekspor umbi maya atau porang ke negeri Sakura Jepang. Pelepasan dilakukan di kantor Balai Karantina Pertanian Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin 12 April 2021. Setidaknya pada tahap perdana ini ada 10 ton yang diekspor dari total permintaan sebanyak 100 ton yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 5 bulan. Sertifikasi ekspor terhadap tanaman dengan nama latin Amoropop halus Meleri ini juga telah dilakukan Kementerian Pertanian melalui Balai Karantina Pertanian tingkat 1 Banjarmasin. Porang diekspor ke negara Jepang dalam bentuk chips oleh PT Buana Alam Lestari dengan nilai ekonomi sebesar sekitar /2 miliar rupiah dan akan diberangkatkan melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan moda transportasi laut KM Tanto Langgeng V220 menuju Pelabuhan Ishigaki, Jepang. Menurut Imam Jayadi yang hadir mewakili Kepala Badan Karantina Pertanian Republik Indonesia, selain sebagai kabar yang menggembirakan, ia berharap pencapaian ini menjadi satu pendorong kuat bagi upaya pemulihan ekonomi baik itu untuk masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya petani porang Kabupaten Balangan maupun secara nasional. Masih menurut Imam, salah satu penyumbang terbesar ekspor dari Kalimantan Selatan saat ini adalah produk hasil olahan kelapa sawit. Namun kini Kalsel membuka program komoditas ekspor baru berupa porang chips. Karenanya momentum positif ekspor perdana ini harus dijaga dan ditingkatkan agar pertanian di Kalimantan Selatan dapat terus ambil bagian dalam perkembangan ekonomi terlebih di masa pandemi yang masih berlangsung. PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA yang diwakili PJ Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar yang melepas ekspor perdana ini menyebutkan bahwa pelepasan ekspor perdana produk pertanian berupa porang chips ini membuktikan dukungan yang kuat terhadap petani dan pelaku usaha pertanian di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan. Yang diekspor langsung ke Jepang, dari tidak menjadi ekspor pertama dan terakhir, tapi menjadi awal mula untuk pengembangan porang di Kalimantan Selatan. Dan melihat dari yang disampaikan Pak Bupati tadi, memang ini potensinya cukup besar. Pembudidayaannya juga sangat mudah karena tanaman ini sama dengan tanaman hutan yang selama ini ada di Kalimantan Selatan. Itu kayak kera, habis itu babi, itu tidak tertarik dengan ini, sehingga dia bebas sama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas terkait akan terus berkomitmen melakukan pendampingan kepada petani dan diharapkan ke depan petani porang di Kalimantan Selatan akan lebih maju dan meningkat pendapatannya dari hasil budidaya porang ini. Secara teknis, Kepala Karantina Pertanian Banjarmasin
Nur Hartanto menjelaskan fasilitas karantina ekspor yang telah diberikan pihaknya yakni pada porang yang sudah diolah dalam bentuk chips sebanyak 10 ton dengan negara tujuan Jepang. Sebagai koordinator upaya peningkatan ekspor pertanian di wilayah kerjanya, Nur Hartanto menyebutkan pihaknya fokus pada pencapaian target program gerakan 3 kali lipat ekspor pertanian yang digagas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nur Hartanto memastikan porang chips asal Kalimantan Selatan ini telah memenuhi persyaratan internasional tentang sanitari dan fitosanitari yang sudah tentu akan berimbas pada keberterimaan produk pertanian di negara tujuan. Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi mengungkapkan selama ini tumbuh kembang APBD Kabupaten Balangan sangat berpengaruh pada sektor pertambangan emas hitam batu bara. Petani komoditas lainnya. Ya. Jadi dari sisi permodalan kita juga meminta kepada pihak bank di Bank Kalsel agar memberikan kemudahan biaya awal petani porang kita. Karena 1 hektar itu kisarannya untuk biaya pertama itu sekitar 90 juta rupiah. Tadi sebelum ke sini ke Bank Kalsel kaitannya dengan kecukupan inti modal bank pada tahun 2024, tapi di sisi lain kita juga meminta kepada pihak Bank Kalsel untuk memberikan kemudahan bagi petani-petani kita di Balangan, khususnya petani porang. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan di Hulu Sungai Utara terus bekerja dalam melindungi masyarakat dengan melakukan intensifikasi pengawasan keamanan produk pangan khususnya selama bulan Ramadan dan Idul Fitri di Kabupaten Balangan, Rabu 14 April 2021. Badan Pengawas Obat dan Makanan di Hulu Sungai Utara terus bekerja dalam melindungi masyarakat dengan melakukan intensifikasi pengawasan keamanan produk pangan, khususnya selama bulan Ramadan dan Idul Fitri di Kabupaten Balangan, Rabu 14 April 2021. Ditemui usai kegiatan, Kepala Badan POM di Hulu Sungai Utara Bambang Heri Purwanto mengatakan pengambilan dan pengujian sampel terhadap sejumlah makanan yang banyak dijual pada bulan Ramadan ini tentunya untuk memastikan bahwa pangan tersebut tidak mengandung bahan berbahaya. Melakukan pengambilan sampel terhadap wadai Ramadan dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa pangan yang dijual tidak mengandung bahan berbahaya. Terus untuk kegiatannya selain pengambilan sampel di wadai Ramadan juga kita lakukan intensifikasi menjelang Ramadan dan Tahun Baru dan Idul Fitri dengan melakukan pemeriksaan di toko-toko makanan. Kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak adanya pangan yang ilegal atau tidak ada izin edar dan pangan kadaluarsa yang dijual di toko-toko retail. Selain pengambilan sampel, Badan POM di HSU juga mengintensifikasi selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan melakukan pemeriksaan di toko maupun lapak yang berjualan. Sebagai tindak lanjut, apabila ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan terhadap toko maupun lapak agar tidak lagi menjual produk tersebut. Dengan ini, Bambang menambahkan pihaknya juga meminta para pelaku usaha untuk mematuhi aturan dan melakukan pengawasan internal terkait kualitas produknya. Selain itu, dia juga mengimbau agar masyarakat sebagai konsumen memiliki kesadaran dan kewaspadaan untuk memilih produk yang aman. Adapun untuk target intensifikasi ini sendiri difokuskan pada pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan atau TMK, antara lain pangan tanpa izin edar atau ilegal, kadaluarsa, serta jajanan berbuka puasa atau takjil yang mengandung bahan berbahaya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Diskominfo Kabupaten Balangan lakukan video conference bersama Diskominfo Provinsi Kalsel, Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bapeda Kabupaten Balangan dengan agenda rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahun 2021 bertempat di ruang rapat Diskominfo Kabupaten Balangan, Kamis 15 April 2021. Diskominfo Kabupaten Balangan lakukan video conference bersama Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bapeda Kabupaten Balangan dengan agenda rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahun 2021. Bertempat di ruang rapat Diskominfo Kabupaten Balangan, Kamis 15 April 2021. Turut berhadir di ruang rapat PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Balangan Muhammad Nur, seluruh kepala bidang, kepala seksi, dan staf Diskominfo Kabupaten Balangan. Adapun materi yang dibahas kali ini terfokus pada bidang statistik dan persandian. Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Balangan, Tri Joko Mulyono, menyampaikan bahwa presentasi OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, di mana capaian daerah 10% untuk tahun 2020, 25% target daerah tahun 2021, 50% target daerah tahun 2022. Tri Joko menambahkan permasalahan di daerah adalah kurangnya pemahaman pentingnya statistik sektoral, kemudian masukan untuk Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan perlunya regulasi terkait dengan data statistik sektoral. Sementara untuk persandian dianggap perlu untuk melakukan revisi terkait target yang akan dicapai, serta pembinaan dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan agar bisa sinkron dengan target dari provinsi sekaligus memenuhi target dari pemerintah pusat. Nadia dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA menyambut baik langkah Polda Kalsel dalam perekrutan anggota Polri. Hal tersebut disampaikan pada video conference penerimaan proaktif Bintara Polri Polda Kalsel 2021 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat 16 April 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Ermina Suryanti, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA menyambut baik langkah Polda Kalimantan Selatan dalam perekrutan anggota Polri. Hal tersebut disampaikan pada video conference penerimaan proaktif Bintara Polri Polda Kalsel tahun 2021 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat 16 April 2021. Safrizal menambahkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut mendukung langkah Polda Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan kinerja dan profesionalitas, ketertiban dan stabilitas untuk keamanan wilayah. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto dalam sambutannya menyampaikan, dalam perekrutan nanti akan mengkhususkan putra-putri daerah, sehingga mereka yang lulus kemudian bertugas di daerah masing-masing dan tidak ada keinginan lagi untuk pindah. Terpisah, Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid yang ditemui usai mengikuti kegiatan Fitcon mengatakan, untuk Kabupaten Balangan sendiri mendapatkan kuota berdasarkan permintaan oleh Bupati Balangan sebanyak 38 personil, yang nantinya anggaran untuk pendidikan selama 6 bulan akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Nur Hamid memberikan apresiasi kepada Bupati atas atensinya terkait masalah rekrutmen pendaftaran Bintara Polri. Adapun salah satu syarat pendaftaran adalah syarat fisik, yakni ketentuan tinggi paling tidak untuk putra 165 cm dan putri 163 cm. Dan untuk yang daftar kurang lebih baru di sekitar 50 untuk Kabupaten Balangan. Kami menghimbau untuk seluruh masyarakat Balangan, tatkala punya putra dan putri yang sudah layak untuk mendaftar, silakan mendaftar. Dengan ketentuan tinggi paling tidak kalau umum itu 165, kalau SMK 163. Itu silakan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.